Pemirsa, Harian Fajar Official, kita berada di gedung DPRD Kota Makassar. Kita akan menemui seorang anggota DPRD Makassar untuk mendengarkan suara dia terkait dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi kinerja-kinerja anggota DPRD Makassar. Ayo kita temui di sana. Baik, teman-teman Fajar Official, kita bertemu di Bincang Parlemen dengan tokoh kita yang sangat spesial. Dia adalah seorang politikus 2 periode, Bapak Mulis Misbah. Mana kabar, Kak? Syukur alhamdulillah. Sehat? Syukur alhamdulillah. Sehat. Tadi saya lihat ada pertemuan di ini baru. Biasa rapat kerja dengan mitra kerja. Bahas apa, Kak? Perihal MAM Makassar Help Marathon. Oh, itu akan di program evaluasi yang 2025 ini. Oke, baik. Ya, Fajar Official, ini kita sudah berbincang ya. Sebenarnya ini ada praksi mulia. Pasti praksi mulia ini pasti kita tahu gitu. Ada dia menjadi satu koalisi di Wali Kota Sekarang dan Wakil Wali Kota Sekarang. Kenapa? Salah satu program yang kemudian dicanangkan adalah pakaian gratis. Pakaian gratis. Ya. Kemudian ada juga yang gratis itu kayaknya ada sampah gratis, iuran gratis. Sampah yang tapi ada batasannya untuk KWH yang 450 dengan 900. Iya. Iya. Tapi kalau untuk seragam gratis bagaimana, Kak? Seragam gratis itu syukur alhamdulillah setelah beberapa hari yang lalu. Mungkin perkenalan dulu. Oh, perkenalan dulu. Ya. Baik. Nama saya Insinyur Haji Mulis Ahmad Misbah, anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Hanura yang tahun periode ini 2024-2029 bergabung dengan Partai Demokrat membentuk koalisi namanya Praksi Mulia. Ya. Saya sekarang diberi amanah di Komisi D. Ya. Salah satu mitra kerjanya yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Ya. Saya dari Dapil 1. Dapil 1? Ya. Artinya kalau di berapa kita melihat dari mitra kerja ini pasti ada hal-hal yang prioritas. Dan ini kan ada masa-masa transisi. Ya. Itu seperti apa kita melihat? Ya, beberapa hari yang lalu kan kita sudah sempat melaksanakan rapat monitoring evaluasi beserta dengan mitra kerja kami. Salah satunya itu Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dan syukur alhamdulillah tahun ini program wali kota yang baru Bapak Mundapri Arifudin dan wakilnya Ibu Alia Mustika Ilham, salah satu programnya itu pemberian pakaian gratis untuk anak sekolah SD dan SMP, dan syukur alhamdulillah tahun ini sudah mulai diberlakukan dari 314 SD dan 55 SMP. Oh, mencakup semua ya, Kak? Ya. Kemarin itu setahu saya hanya 8 sekolah yang bakal jadi percontohan. Ini 314 SD. Jadi mencakup semua? Iya, 15 SD. Cuman baru memberikan pakaian gratis kepada siswa baru, murid baru dan siswa baru. Siswa baru. Iya, murid baru di kelas 1 SD dan murid baru di kelas 7 SMP. Itu mencakup semua pakaian, kan misalnya ada enggak, jadi untuk SD pakaian merah putih dengan pramuka dengan batik. Ya. Untuk SMP putih biru dengan pramuka dengan batik. Tapi itu anggarannya kan besar itu, Kak? Anggarannya kami sudah alokasikan 18 miliar. 18 ya. Dan anggaran ini menurut saya anggaran yang sangat memang dinanti-nanti masyarakat yang mau bersekolah. Ya. Ini kan misalnya di tengah efisiensi, di tengah refocusing, apakah ini bagian dari itu? Sebenarnya keinginan Bapak Presiden Prabowo yang ide efisiensi itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh langsung ke masyarakat, seperti perjalanan dinas, sosialisasi. Tapi kalau program yang menyentuh kepada kebutuhan masyarakat banyak, apalagi ini untuk anak sekolah, saya rasa sayang kalau pemerintah mau refocusing seperti anggaran seperti itu. Jadi Dewan tentu menyokong, mensupport. Iya. Kira-kira apa kemudian akan menjadi satu dampak
besar ketika misalnya ini kemudian dilakukan. Jadi sebenarnya di pemerintah Kota Makassar ini dengan adanya pemberian bantuan pakaian gratis, ini menurut saya sangat dinanti-nanti oleh orang tua murid. Karena terbukti banyak kami dapati anak-anak yang tidak sekolah, kendalanya karena tidak mampu membeli seragam sekolah. Dengan adanya program pemerintah Kota Makassar yang baru, Bapak Mundapri dan Ibu Alia, kami dari Komisi D mensupport kegiatan ini. Oh, yang dilihat ya, artinya baik semua mendapat ya? Iya. Atau kan memilih misalnya yang mampu dari sekolah negeri aja. Negeri. Iya, swasta belum disasar. Yang untuk sementara ini masih di negeri. Tapi untuk siswa baru yang disasar ini apakah tidak memandang misalnya dari kelas ekonomi atau semua diberi? Untuk sementara ini anggaran yang kami berikan untuk yang penting anak-anak sekolah di sekolah negeri SD itu untuk sementara yang diberikan dengan untuk masuk yang kelas 7 SMP. Oh, artinya cukup besar ya dan sangat berkontribusi. Iya. Nah, Dewan kira-kira kalau di Dewan itu bagaimana, sampai di mana pembahasannya? Apalagi kan membutuhkan anggaran cukup besar. Iya. Saya catat ada 18 miliar yang kemudian dicanangkan. Itu kira-kira anggaran itu bakal di perubahan ini atau seperti apa nanti? Jadi begini, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau dibanding anggaran-anggaran yang lain, 18 miliar itu nggak ada apa-apanya, Pak. Dibanding anggaran-anggaran yang lain yang dipakai ke kunjungan ke daerah, yang menurut saya yang tidak jelas, ya kan, kunjungan ke luar negeri. Nah, 18 miliar ini kami alokasikan untuk anak sekolah SD dan SMP. Harapan kami itu adalah program ini mampu mencerdaskan kehidupan bangsa ke depan. Karena tidak ada lagi anak yang tidak sekolah, harus sekolah semua. Oh, jadi, nah selain misalnya di soal gratis, apalagi mitra kan masih di pendidikan. Satu juga persoalan nanti adalah pada persoalan penerimaan siswa baru. Apakah itu juga menjadi lirikan dari anggota Dewan? Maksudnya? Penerimaan siswa baru, kadangkala ada yang misalnya dia lanjut untuk di SMP dan segala macam, itu kan ada yang misalnya dia tidak tertampung dan segala macam. Nah, makanya sebenarnya ini juga menjadi problem kalau prinsip kami adalah tidak ada anak-anak yang tidak sekolah di Makassar, semua harus sekolah. Oleh karena itu salah satu kendala memang yang ini karena masih adanya mindset orang tua, murid dan siswa menganggap bahwa ada sekolah-sekolah unggulan di beberapa tempat, ya. Padahal makanya tugas dari dinas pendidikan khususnya, tugas daripada wali kota dan wakil wali kota khususnya di dinas pendidikan harusnya memikirkan mindset orang tua ini bahwa ada sekolah unggulan. Kalau bisa semua jadi unggulan. Semua unggulan. Iya, semua jadi unggulan. Oleh karena itu, pemerataan gurunya harus merata, pembangunannya harus merata, fasilitas sekolahnya harus sama baiknya semua. Iya. Nah, di peran Dewan di situ adalah misalnya selain tadi seragam gratis, apakah ada support untuk pada persoalan peningkatan fasilitas pendidikan atau seperti apa nanti ke depan? Saya sendiri sebenarnya setelah bertugas di Komisi D, hal yang pertama kami lakukan adalah sidak ke SD, sekolah-sekolah SMP untuk melihat fasilitas sekolahnya, mulai dari bangku sekolahnya, bangku gurunya, papan tulisnya, toiletnya. Ini kami semua supaya ada bahan masukan dari kami untuk membenahi semua ini. Kalau hasil sidak, ada tidak yang tidak standar atau apa segala macam? Banyak. Usamanya dari toilet, banyak. Smart toilet? Ya, masih banyak sekolah yang tidak memiliki standar toilet yang baik. Oleh karena itu, pekerjaan rumah kami dengan pemerintah kota, khususnya di Dinas Pendidikan, untuk memberikan alokasi untuk membenahi semua ini. Jadi bukan cuma makanan gratis doang yang harus dipikirkan. Dari semua aspek yang ada kaitannya dengan bidang pendidikan. Tapi syukur alhamdulillah pemerintah kota mensupport dana besar untuk dana pendidikan kita. Selain toilet, apakah untuk ruangan belajar? Termasuk dana belajar. Dana belajar ya. Apalagi kan misalnya kita melihat pada persoalan fasilitas. Apakah fasilitas yang ada di Makassar untuk sekolah itu sudah memenuhi standar atau masih ada sekolah yang belum memenuhi standar, seperti misalnya ruang belajarnya yang kurang bagus, bahkan ada yang palponya sudah mulai runtuh, orang belajar tidak nyaman dan tidak aman. Itu sudah masuk catatan kami semua untuk dibenahi, dan kami sudah menyampaikan semua kepada Dinas Pendidikan sebagai perwakilan pemerintah kota untuk bermitra dengan kami di Komisi D untuk membenahi semua itu. Jadi ada lokasi khusus nanti ya, kalau untuk anggaran infrastrukturnya? Sudah. Ini sudah berjalan.
Iya. Jujur kemarin 2024 itu kan pemerintah kota dengan wali kota sebelumnya itu kan menganggarkan solar panel. Soal apa? Ya, kami dari anggota DPRD termasuk saya sendiri menentang itu solar panel itu. Dan saya anggap program itu tidak bermasyarakat, tidak menyentuh langsung kepada masyarakat karena solar panel ini adalah pembackup dari PLN yang mati. Sementara kita lihat sendiri kan PLN sekarang sudah jarang mati. Iya. Daripada menganggarkan 100 miliar lebih untuk itu solar panel, makanya kami tolak program itu. Dan syukur alhamdulillah pemerintah kota yang baru ini cukup mengerti kondisi dan itu sekarang ditolak. 100 M dialihkan 100 miliar lebih. Kalau standar 180 miliar. Ya, itu dialihkan. Itu dialihkan untuk pembangunan sekolah-sekolah yang perbaikan sekolah seperti perbaikan kamar mandi, toilet, perbaikan ruangan belajar, perbaikan meja dan sarana yang lainnya. Iya. Termasuk mungkin yang mobil sekolah, termasuk seragam sekolah. Nah, kalau misalnya dari itu ada beberapa persoalan fasilitas dan segala macam. Terus kalau untuk guru kira-kira bagaimana, Bro? Termasuk guru-guru. Jadi apalagi ini saya lihat Pak Wali Kota Bapak Mudafir Arifudin sangat mensupport. Bahkan dia bilang, ajak itu guru-guru belajar keluar daerah. Ajak guru-guru belajar ke sekolah-sekolah yang lebih bagus supaya nanti pulang bisa mentransfer ilmunya supaya sekolah unggulan yang ada di Kota Makassar sudah tidak tertentu lagi. Ya mungkin sekolah termasuk di wilayah saya Macini, ya. Ada di situ SD Macini 1, Macini 2 sudah bisa juga jadi unggulan, semua jadi unggulan. Jadi anak-anak sekolah nanti sudah tidak ada lagi sekolah pilihan gitu ya. Ya. Jadi bisa merata akses. Bisa merata. Itu kan semua aspek harus terpenuhi, guru-gurunya, ruang belajarnya, fasilitas mau belajarnya, fasilitas toiletnya. Ya. Kalau kita dari sidak yang tadi kita lihat, persoalan apa lagi yang menjadi satu yang krusial di dunia pendidikan kita lihat? Nah, waktu kami sidak sebenarnya itu kami masih fokus memang kepada pembangunan fisiknya, belum kepada non fisiknya. Tapi bukan berarti kami lepas pemikiran dari hal itu. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa yang turun bahkan yang berkurang sekarang di anak sekolah kita yaitu akhlak dan moral. Ya, pendidikan akhlak dan moral. Mengapa kita melihat itu? Ya, kita lihat sekarang kan bagaimana perilaku anak-anak SD atau SMP terhadap guru-gurunya. Dulu di zaman saya, kami kalau sama guru itu cium kaki, cium tangan. Sampai sekarang kita lihat perilakunya anak-anak. Apa yang hilang kira-kira? Jawabannya satu, akhlak dan moral. Adab begitu ya? Ya, jadi ini saya minta kepada pemerintah kota melalui dinas pendidikannya untuk memberikan porsi besar kepada pendidikan akhlak. Kalau memang ini bukan pendidikan nasional, ya cukup kita di Makassar. Bagaimana memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita, pendidikan moral kepada anak-anak kita, supaya karena kalau kita cari orang pintar di Indonesia sudah banyak sekali. Kalau kita cari orang sukses di Indonesia ini pintar banyak sekali, tapi untuk yang cari orang berakhlak dan bermoral ini yang kurang. Makanya banyak korupsi. Iya. Ya, yang korupsi kan bukan orang bodoh, Pak. Yang korupsi kan orang pintar, yang punya pendidikan. Yang punya pendidikan. Kenapa mereka? Karena kadar akhlak dan moralnya sudah hilang. Nah, ini yang harus ditanamkan sama anak-anak sebagai generasi bangsa ke depan, yaitu pendidikan akhlak dan moral kepada anak-anak kita. Tugasnya siapa? Tugasnya guru-guru, karena anak-anak sekarang sudah banyak di sekolah dibanding di rumahnya. Iya. Apalagi di tengah pengaruh media sosial, game terutama. Ini sebenarnya yang harus makanya pemberian ilmu akhlak dan moral memang harus lebih tinggi dibanding ilmu-ilmu yang lain. Karena ini penting menurut saya. Iya. Nah, itu juga kan sangat berpengaruh pada persoalan peningkatan kualitas guru tentunya ya. Tapi kan kalau misalnya kualitas guru ditingkatkan, tapi misalnya pada persoalan kesejahteraan guru dan pemerataan guru, itu juga pasti harus menjadi satu. Pasti harus saling sinergi, bahwa gurunya ditingkatkan kapasitasnya, ya pendapatannya juga harus ditingkatkan pendapatannya. Jadi itu juga endorse ya. Tapi misalnya di surat-surat guru, apakah ada surat-surat guru misalnya? Kalau curhat guru sebenarnya yang banyak kami terima adalah adanya intimidasi dan ancaman dari orang tua yang berkasus, orang tua murid dan siswa yang berkasus misalnya. Nah, itu kembali ke persoalan moral. Tapi kalau orang tua sadar bahwa ini semua demi kebaikan anak-anak saya, tapi meskipun soalnya guru tidak 100% benar. Iya. Ya kan? Mungkin juga ada guru sekarang juga yang talek-talekan, yang kajili-jili, yang seenaknya saja memukul murid, ya toh. Kalau saya sebenarnya dia pukul itu anak-anak dengan perasaan dan hati,
saya rasa apa namanya, orang tuanya juga tidak bakal protes. Ini juga yang harus memang saling disinkronkan antara orang guru dengan orang tua murid. Jadi kita tidak serta-merta bahwa menyalahkan orang tua murid juga, karena memang juga ada juga oknum guru yang memang kadang brutal cara mendidiknya. Nah, ini semua yang harus semuanya saling disinkronkan, disinkronkan jadi anak-anak. Cuman memang sekarang ini kan ada Perda Perlindungan Anak. Nah, kan 2024 kemarin, 23 kemarin ada juga Perda yang muncul, itu perlindungan guru. Jadi semua harus, kalau saya sebenarnya tanpa Perda, kalau memang kita kembalikan ke pendidikan moral dan akhlak, ini tidak akan terjadi, karena kami sudah rasakan ke sekolah dulu, kami dipukul, kami dicubit sama guru, ya tidak ada yang melapor ke polisi, karena kami sadar bahwa ini semua pendidikan untuk kebaikan kita semua. Ya. Oh iya, jadi kalau misalnya pendidikan ini diatasi tadi, mulai dari siswanya diberikan fasilitas yang layak, gurunya berkualitas, otomatis ya, terus pendidikannya itu dikasih porsi besar untuk pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Iya. Nah, selain dari beberapa yang persoalan tadi, apakah ada hal lagi yang kemudian menjadi khawatiran Dewan? Apanya? Termasuk di dunia sektor pendidikan. Apanya? Misalnya pada persoalan pemerataan, ataukah misalnya kan masih banyak misalnya dari sekolah dari SD, kan lebih banyak sekolah SD dari SMP ya. Ya, ini SD kan 314 kan lebih. Otomatis daya tampung SMP. Nah, itu pasti agak terbatas. Nah, kira-kira kita melihat makanya kendalanya memang itu salah satu kendala, karena jumlah SD dibanding SMP belum signifikan penampungannya. Oleh karena itu di zamannya Kepala Dinas waktu itu Pak Rahman Bando ada modifikasi aturan, yaitu beberapa SD itu di-merger untuk dibikin SMP. Nah, ini sekarang ini kan ada beberapa SMP kita lihat semua masih satu lantai. Ini kan bisa kalau ada anggaran pemerintah kota kita bangun sampai 3 lantai. Mungkin lantai 1 untuk SD, lantai 2-nya untuk SMP. Ini bisa dimanfaatkan lah maksud saya, supaya seiring jumlah SD dan SMP, karena kita sekarang sudah kekurangan lahan di Kota Makassar. Iya. Ruangan belajar juga terbatas. Ya, makanya salah satunya adalah membangun sekolah model satu atap gitu. Iya, model satu atap ke atas. Iya. Jadi tergantung dari anggaran. Kalau anggarannya saya rasa cukup. Tapi kalau untuk di 5 tahun ke depan, apakah itu kemudian bisa diselesaikan soal ruang belajar? Syukur alhamdulillah di anggaran 2025 ini banyak memberikan ruang kepada perbaikan kelas dan pembuatan kelas baru. Artinya sudah dipertimbangkan semua nanti ya untuk ini. Tapi kan di penerimaan ini kan kita akan mencoba melihat yang akan dihadapi nih. Misalnya pada persoalan penerimaan, terbatas yang mau masuk, tapi kan banyak yang mau masuk. Artinya nanti di penerimaan itu jangan sampai juga nanti ada permainan. Misalnya titip anakku karena misalnya di sekolah apa. Untuk penerimaan apa? Jadi sebenarnya daya tampung di beberapa tahun-tahun sebelumnya penerimaan siswa sudah cukup bagus. Cuma memang yang jadi problem ini adalah masih adanya mindset orang tua murid dan siswa mau masuk terhadap di sekolah unggulan itu. Iya. Lalu muncullah istilah lewat jendela. Ya, muncullah lewat jendela. Titip. Iya, titip. Itu kira-kira merespon itu nanti kira-kira bagaimana? Sebenarnya kalau ruang kelas terbuka, mindsetnya orang tua sudah tidak seperti tadi itu bahwa sekolah unggulan, sebenarnya tidak ada lagi titipan, karena semua sekolah harus terisi. Kan banyak orang dari jauh mau masuk di SMP 6 misalnya. Iya. Padahal di SMP dekat rumahnya ada. Cuman dianggap sekolah itu tidak mumpuni. Oleh karena itu tugasnya pemerintah kota koordinasi dengan kami untuk bagaimana sekolah ini dijadikan sekolah yang bermutu, semua sekolah unggulan, supaya anak-anak tidak jauh lagi cari SMP 8, SMP 6. Jadi nanti mendorong semuanya adalah sekolah unggulan. Ya. Tidak ada lagi sekolah unggulan. Jadi mungkin kemungkinan besar nanti sekolah dekat rumahnya itu jauh, toiletnya lebih bagus, ruangannya lebih bagus, gurunya lebih bagus dibanding di SMP 6. Tidak menutup kemungkinan kedepannya seperti itu. Oke. Baik. Tadi kita sudah bicara soal dunia pendidikan. Nah, di sektor pendidikan itu biasa sejalan dengan sektor kesehatan. Biasa juga akan menjadi salah satu 2 pelayanan dasar ya gitu ya. Nah, kalau di Makassar, otomatis kan memang hampir semua pelayanan itu ada di Makassar. Tapi kan kalau untuk pada kewenangan kita ada rumah sakit
daya, ada puskesmas, dan tapi kan di Makassar ini konsep kesehatan yang ideal itu menurut Pak Misbah seperti apa? Sebenarnya di Kota Makassar ini menurut saya sudah cukup bagus pelayanan kesehatannya masyarakat, tinggal mungkin mau ditingkatkan. Tapi kalau dibanding daerah-daerah yang lain, menurut saya Makassar itu sudah lebih top dibanding kabupaten yang lain. Kenapa saya bilang lebih top? Kami di Kota Makassar ada anggaran yang kami simpan di Rumah Sakit Dayak, yang bertujuan anggaran itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak punya KIS, yang tidak punya BPJS, yang tidak punya uang. Jadi masyarakat yang tidak mampu, yang sakit tapi tidak punya KIS, tidak punya BPJS, tidak punya uang, pemerintah kota memberikan pelayanan di Rumah Sakit Dayak untuk diobati sampai sembuh. Itu sudah ada dorongan, sudah jalan. Program ini sudah jalan. Jadi mereka cukup membawa KTP dengan surat keterangan tidak mampu. Kalau misalnya mereka tidak memiliki KTP, kan biasa jadi ada. Ini yang problem. Nah, itu karena anggaran ini dari warga untuk warga Kota Makassar, dari warga Kota Makassar untuk warga Kota. Kan ini kan pajak yang dipakai membayar. Pajaknya masyarakat Kota Makassar untuk melayani Kota Makassar. Jadi kalau ada penduduk dari luar Kota Makassar, ini yang jadi pertanyaan, tidak bisa dilayani kecuali dia warga Makassar, tetapi kecuali dia membuat surat pindah untuk masuk menjadi warga Kota Makassar. Itu bisa dilayani. Ya, makanya saya himbau kepada penduduk Kota Makassar yang belum ber-KTP Makassar, uruslah cepat KTP Makassar. Karena tujuannya banyak gunanya. Itu tadi, kalau misalnya tidak diminta-minta sakit, ya silahkan ke Rumah Sakit Dayak dengan membawa KTP, KK, dengan yang pasti surat keterangan tidak mampu. Itu bisa mereka langsung dilayani. Langsung dilayani. Dan ini sudah jalan, sudah berjalan dengan Tapi baik. kalau di sidak dewan, apakah ada temuan misalnya orang mengeluh terkait tidak dilayani? Kemarin kan juga sempat beberapa hari yang lalu kami rapat monitor dan evaluasi. Kami sempat sampaikan kepada petugas rumah sakit melalui dinas kesehatannya dan kepala rumah sakitnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, meskipun masyarakat itu misalnya datang berobat di hari Sabtu dan Minggu, tutup kantor lurah, tetap layani kita dengan baik. Jangan bagi paksa untuk menyerahkan surat keterangan tidak mampu, karena ini hari Sabtu dan Minggu. Silahkan obati, nanti hari Senin menyusul surat keterangan tidak mampunya setelah kantor lurah buka. Ada syukur alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Orang di rumah sakit sudah melayani dengan baik. Oh, jadi sudah tidak ada yang terdengar gitu ya? Mereka yang harus tidak berobat karena masalah administrasi lah. Sudah mulai berkurang. Ya, karena kami memang podcast seperti ini saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa masyarakat yang belum ber-KTP Makassar, urus cepat KTP tak. Setelah itu urus KTP tak. Kalau memang kita tidak mampu, urus surat keterangan tidak mampu tak. Karena tidak diminta-minta setiap saat ada yang sakit, ya bisa ke Rumah Sakit Dayak dengan menggunakan fasilitas ini. Itu juga ya yang disampaikan di Dapil 1. Ya, waktu reses. Ya. Kalau di waktu reses itu hal-hal apa saja yang biasa yang selalu muncul? Kalau di reses itu hampir semua pertanyaan warga itu muncul, seperti keluhannya drainase. Drainase. Tapi saya sampaikan sama masyarakat, sebenarnya kita di Makassar ini kurang kesadaran sebenarnya. Kenapa? Kira-kira sampah-sampah yang ada di got itu yang masukkan siapa? Kira-kira jin atau setan? Kan bukan. Kita sendiri yang masukkan ke dalam situ. Akhirnya kalau banjir kita sendiri yang berdampak. Oleh karena itu kesadaran juga harus ditingkatkan sama masyarakat. Saya sampaikan di reses seperti itu. Al-Quran mengatakan barang siapa yang berbuat akan kembali terhadap dirinya, apakah itu kebaikan atau kejahatan. Jadi kalau kita buang sampah di dalam got itu sendiri, kalau pada saat banjir ya kembali itu banjir ke kita sendiri. Oleh karena itu saya harapkan kepada masyarakat pada saat reses, ya bersihkan gitu got tak sendiri. Jangan buang, minimal jangan membuang. Karena kalau kita buang dampaknya juga ke kita. Nah, itu keluhan-keluhan masyarakat pada saat reses. Yang kedua, mungkin ada persoalan tenaga kerja. Yang kedua itu persoalan kesehatan. Banyak yang tanya. Yang ketiga itu mungkin adanya permintaan pelatihan tenaga kerja.
Ya. Iya. Dan kami sudah sampaikan semua kepada instansi yang terkait. Saya bilang sama masyarakat, cuma satu saya tidak bisa tangkis ini. Kalau kau minta uang panai, yang lain saya tangkis semua Ji. Koleksi sosial ya. Ya, kalau seperti misalnya pelayanan di Kota Makassar. Wali kota sebelumnya Pak Dani Pamanto kan sudah memberikan, sudah ada anunya itu programnya perlengkapan gratis. Iya. Sudah ada. Cuma memang kadang masyarakat kasihan itu dia pikirnya kain kapan gratis itu tinggal diambil doang di dinsos. Padahal mereka kan punya pertanggungjawaban. Oleh karena itu, saya biasa sampaikan di tempat-tempat seperti ini, kalau ada keluarga tak meninggal dunia, nah tidak mampu Ji, jangan tomaki. Kalau mampu Jaki. Nggak usah itu. Karena itu anggaran untuk orang yang tidak mampu. Nah, contoh misalnya ada keluarga tak meninggal dunia tidak mampu, minimal itu bisa diambil kelengkapan di dinas sosial gratis. Nah, di zaman saya sebelum anggota DPRD itu 300 juta anggarannya per tahun. Sekarang sudah 800 juta. Oh, meningkat ya? Ya saya naikkan karena masih banyak. Dulu bulan-bulan 10, 11 sudah habis. Ya kan, ini kan tidak boleh habis karena ini kan pelayanan dasar kepada masyarakat. Nah, cuma mengambilnya itu butuh persyaratan, yaitu apa? KK, KTP, surat keterangan tidak mampu, surat kematian. Ini pasti, karena orang yang mati dikasih kelengkapan. Yang kelima, surat permintaan kelengkapan. Nah, ini administrasi bukan mempersulit masyarakat. Untuk menjadi bahan pertanggungjawaban orang di dinsos untuk kalau diperiksa misalnya di inspektorat. Apalagi itu kan menggunakan uang negara. Ya, menggunakan uang negara. Tapi lagi-lagi ini semua untuk melayani masyarakat. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat Kota Makassar, keluarga tidak mampu meninggal dunia datang ambil kelengkapan di dinas sosial 24 jam dilayani di sana. Iya. Oke. Terakhir nih Kak, terkait dengan pemerintahan mulia untuk apa harapan terbesar kita untuk di masa-masa transisi? Yang pertama itu harapan dari Wali Kota Mulia, Bapak Munapri Arifuddin dan Ibu Alia Mustika Ilham, pastilah harus lebih baik daripada wali-wali kota sebelumnya. Iya. Dan yang paling penting memang ada beberapa agenda-agenda yang belum selesai di Pak Dani, kita selesaikan di tahun ini, termasuk itu stadion tadi yang tidak ada. Yang kedua lahan pekuburan. Lahan pekuburan juga ini sudah mulai habis. Ya kan? Jangan sampai Pak Wali Kota menggenjot stadion, justru kuburan yang habis. Lahan pekuburan ya. Tapi syukur alhamdulillah saya dengar tahun 2025 sudah mulai perencanaan untuk pembelian lahan untuk pekuburan di Kota Makassar. Ini urgent dan ini penting. Itu hal-hal yang kan kita kawal nanti selama menjabat. Artinya masih banyak juga yang perlu dikawal. Tapi ini yang paling penting tadi adalah penyediaan lahan kuburan di Kota Makassar yang sudah mulai penuh, dan yang kedua TPA. Tempat pembuangan akhir. Ini juga mulai bermasalah. Nah, ini semua ini tugas PR-nya Wali Kota Mulia untuk menyelesaikan dua hal ini yang sangat penting. Baik, terima kasih banyak Kak Mulis Misbah atas gagasan-gagasan terkait dunia kesehatan dan dunia pendidikan, dan berapa saran-saran yang terkait dengan fungsi-fungsinya sebagai legislatif. Terima kasih, saya Ilham Muasi,